Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Revisa Vitasari Yuliani Tias dari Prodi Tadris Matematika kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan pelaksanaan hasil magang 2 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kediri. Kurikulum merupakan unsur penting untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta teknik yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai pendidikan nasional. Untuk saat ini, guru matematika Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kediri menggunakan kurikulum 2013 yang merupakan bentuk perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum KTSP. Madrasah Tsanawiyah 1 Kediri sekarang ini menerapkan kurikulum darurat COVID. Kurikulum darurat COVID bukan merupakan kurikulum baru, akan tetapi hasil saringan kurikulum 2013 dengan menyederhanakan kompetensi dasar atau KD pada setiap mata pelajaran. Yang mana kurikulum darurat COVID ini memfokuskan pada materi yang dianggap penting atau dijadikan fondasi untuk jenjang kompetensi selanjutnya. Dengan penyederhanaan kurikulum ini, diharapkan siswa tidak merasa terbebani dengan banyaknya kompetensi dasar yang harus mereka capai dalam satu tingkatan. Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja siswa atau LKS, dan modul. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya pembelajaran dapat dikuasai pada akhir kegiatan belajar mengajar. Dalam kondisi COVID-19 saat ini, setiap lembaga pendidikan harus mengubah setiap strategi pembelajaran
di mana yang awalnya pembelajaran konvensional atau pembelajaran tatap muka sekarang harus beralih menjadi kegiatan berbasis internet atau daring. Sistem pembelajaran daring merupakan pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan internet. Dalam kurikulum tahun 2013 ini, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengajar. Namun, guru matematika Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kediri menggunakan strategi berupa scientific learning atau scientific approach, pendekatan secara saintifik. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pembelajaran sains atau ilmu alam. Dalam strategi scientific learning, terdapat 4 hal yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, berpikir kritis atau critical thinking. Yang kedua, komunikasi atau communication. Yang ketiga, kolaborasi atau collaboration. Dan yang keempat, kreativitas atau creativity. Sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah dipilih, guru menggunakan metode pembelajarannya meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Dalam pemilihan strategi tersebut juga harus disesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada siswa dan melihat kondisi dari siswa di kelas. Namun, saat ini pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online, guru harus memilih metode yang tepat. Sehingga guru lebih sering menggunakan metode pembelajarannya berupa diskusi serta penugasan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang. Berdasarkan hasil pengamatan pada RPP mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2, terdapat kegiatan penilaian terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Dapat kita ketahui bahwa penilaian pengetahuan merupakan salah satu bentuk penilaian tes dengan instrumen yang digunakan berupa pilihan ganda dan uraian. Sedangkan penilaian keterampilan merupakan bentuk penilaian yang berbentuk non-tes dengan instrumen yang digunakan guru dalam proses penilaian berupa penilaian portofolio dan penilaian proyek kerja. Sehingga penilaian ini bisa memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu sebagai penyampai materi maupun sebagai siswa yang menerima pembelajaran. Berikut contoh rancangan RPP yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk apapun, misalnya cetak maupun non-cetak, dan juga teknologi perangkat keras. Secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran digunakan sebagai penunjang dan dapat memperlancar jalannya proses pembelajaran.
yang nantinya siswa akan lebih mudah dalam menerima dan memahami setiap materi yang telah diberikan oleh pendidik. Ketika proses pembelajaran berlangsung, banyak sekali media pembelajaran yang dikembangkan. Dengan media yang digunakan harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dalam situasi pembelajaran daring atau pembelajaran secara online, guru matematika Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kediri menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran, PowerPoint, audiovisual, dan lainnya yang nantinya disampaikan melalui WhatsApp group ataupun melalui Zoom meeting. Diharapkan melalui pemilihan media pembelajaran tersebut, siswa tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran secara jarak jauh dan nantinya siswa tidak mudah merasa bosan serta akan terus memperhatikan penjelasan dari guru. Bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan dapat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Selama pandemi COVID-19 ini, guru matematika di MTSN 1 Kediri menggunakan bahan ajar berupa buku teks paket, LKS, maupun modul. Bahan ajar ini diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena pada dasarnya selama pandemi COVID-19 ini pembelajaran dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Pengembangan bahan ajar di sekolah perlu terus dikembangkan serta harus memperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum. Seperti pengembangan lembar kerja peserta didik yang menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang bermanfaat bagi siswa menguasai kompetensi atau materi tertentu. Lembar kerja peserta didik merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dari persoalan yang dipelajari. LKPD berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga memudahkan peserta didik dan guru dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan perangkat evaluasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama evaluasi program dan yang kedua evaluasi hasil belajar. Untuk situasi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh, guru matematika MTSN 1 Kediri dapat menggunakan sistem online. Karena dengan menggunakan online dirasa lebih praktis dan lebih mudah dalam mengerjakan maupun mengakses soal-soal pada peserta didik. Akan tetapi, pada saat peserta didik ada penugasan, akan diberikan batasan waktu untuk mengirim tugas-tugas yang sudah ditetapkan oleh guru. Perangkat penilaian atau biasa dikenal dengan evaluasi merupakan salah satu komponen yang harus dicapai guru dan siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Evaluasi dapat mencakup penilaian kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, serta kompetensi inti keterampilan. Sementara saat ini guru matematika MTSN 1 Kediri masih menggunakan evaluasi pembelajaran atau penilaian secara online. Pengembangan dari setiap perangkat penilaian dapat berupa lembar pengamatan sikap dan rubrik penilaian, tes penilaian kinerja untuk mendeskripsikan materi, tes uraian.
Selain itu, juga terdapat penilaian keterampilan, di mana penilaian tersebut guru bisa melakukan teknik evaluasi ini dengan cara memberikan tugas, serta dapat mengetahui seberapa mereka teliti dalam mengikuti setiap materi pembelajaran. Seperti pemberian tugas proyek kerja pada bab aritmatika sosial dan tugas portofolio pada materi perbandingan. Sekian presentasi dari saya terkait laporan pelaksanaan hasil magang 2 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kediri. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.